Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian keempat dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat kata, kemudian Shin memperlihatkan suatu ruangan dengan beberapa orang yang sedang berkumpul di sana. Juga seseorang yang sebelumnya memantau Ghislaine ada di tengah-tengah mereka. Sosok itu melaporkan semua yang terjadi. Semua kegagalan ini karena Ghislaine terdiam. Seseorang dengan tubuh kekar dan juga besar, ia mengutarakan rasa tidak percayanya, karena ia mengetahui jika Ghislaine terdiam adalah orang yang tidak berguna. Ia mengira jika sosok di depannya itu sedang mencari-cari alasan. Sosok itu pun menyangkal tuduhan itu. Ia menjelaskan jika Ghislaine sangat berbeda dari rumor yang tersebar. Ia mengungkapkan juga, jika dirinya merasa kalau Ghislaine seperti orang yang benar-benar berbeda. Meski begitu, kami sudah menyelesaikan masalah The Garde, jadi tidak akan ada masalah untuk memulai perang teritorial, ujar sosok itu sembari memohon untuk diberi kesempatan. Namun, orang-orang yang ada di sana memintanya untuk diam. Kamu sendiri bahkan tidak bisa mencari informasi yang cukup dari satu orang anak. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang kita alami? Misi sederhana saja tidak bisa kamu selesaikan, dan sekarang kamu meminta kesempatan. Dengan serempak orang-orang itu meminta untuk menghabisi orang di depannya. Suara mereka pun terhenti seketika, ketika seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi memintanya untuk diam. Sepertinya orang itu adalah atasan mereka, atau mungkin pemimpin dari mereka semua. Lalu orang itu menanyakan kesempatan seperti apa yang diinginkannya. Lalu sosok pelapor itu mengatakan jika dirinya akan menghabisi Ghislaine terdiam. Ada seseorang yang aku pikirkan. Orang yang bisa melakukannya, dia adalah Kain Loges. Dia terkenal dengan swordsmanship-nya yang berdasarkan pada kekuatan. Meski usianya masih muda, kekuatannya sudah di atas rata-rata. Aku bisa memastikannya jika tidak ada orang lain di utara yang setara dengan kekuatannya. Selain itu, Kain adalah sepupu Ghislaine. Pasti tidak akan sulit untuk mempertemukan mereka berdua. Setelah mendengarkan penjelasan yang panjang kali lebar, semua orang yang ada di sana terdiam. Mereka memikirkan kemungkinan misinya akan berhasil. Lalu sosok pemimpin mereka mengingatkan, jika rencanamu gagal, tidak akan ada lagi kesempatan. Lalu kita dibawa ke suatu tempat di kastil latihan terdiam. Di bawah cuaca yang sangat cerah, dikatakan, jika Ghislaine sedang berlatih di sana. Terlihat, saat itu Pergus menghampiri lapangan latihan sembari memanggil Ghislaine, apa latihanmu sudah selesai? Namun ucapannya terhenti seketika, saat ada sesuatu yang bergerak mengarah padanya. Namun, sesuatu itu mengenai pedang yang menyandar di dinding tepat di sampingnya. Rupanya itu adalah benang mana yang Ghislaine ciptakan. Setelah benang mana itu mengikat gagang pedang dengan kuat, Ghislaine pun menarik benang itu dan membuat pedang yang bersandar itu melayang ke arahnya. Lalu Ghislaine menangkap dan langsung mengayunkan pedang itu. Seharusnya ini sudah cukup. Tepat setelah itu, Ghislaine baru menyadari keberadaan Fergus. Lalu ia menanyakan alasan Fergus ada di sana. Fergus pun meminta maaf. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu latihanmu. Lalu ia menanyakan, bagaimana Ghislaine melakukan sesuatu seperti tadi. Ghislaine pun menjelaskan jika itu adalah mana trit atau benang mana. Ini adalah teknik menggunakan mana layaknya sebuah tali. Dalam benaknya Ghislaine mengatakan, jika di kehidupan sebelumnya, ia selalu menggunakan teknik itu, tapi dengan tingkat skill yang sekarang, ia harus meledakkan core agar bisa menggunakannya karena mananya masih belum cukup. Karena hal itu, ia hanya bisa menggunakan satu benang mana untuk menekan konsumsi mananya. Mendengar sesuatu yang belum pernah ia dengar, sesuatu yang sangat baru di telinganya, Fergus mengungkapkan jika dirinya sudah lama melatih mananya, tapi ia tidak pernah melihat teknik yang seperti itu. Dalam benaknya Fergus mengatakan, beberapa hari ini dia tidak bisa menggunakan mana, apalagi melatihnya. Ia pun bertanya-tanya, bagaimana Ghislaine bisa menciptakan mana seperti itu. Lalu Ghislaine pun menanyakan alasan Fergus datang ke sana. Fergus menimpali sembari menundukkan kepalanya. Ia berterima kasih pada Ghislaine karena telah melindungi Elena. Mendengar itu, Ghislaine menimpali jika dirinya melakukan apa yang harus ia lakukan. Kemudian narator menjelaskan, setelah kejadian itu, festival dihentikan untuk sementara, karena berita mengenai ksatria penjaga yang mencoba membawa Elena pergi dari sana terdengar oleh kepala keluarga. Di saat ini, terlihat, Elena yang sedang cemberut di atas meja. Ia sedang merasa kesal karena tidak ada yang percaya jika Ghislaine lah yang telah menyelamatkannya. Lalu Elena pun meminta Ghislaine untuk mengatakan sesuatu pada mereka agar mempercayai perkataannya. Dengan acuh Ghislaine menimpali, tidak apa-apa, mereka tidak akan mempercayai perkataan kita.
Belinda pun sangat kesal mendengarnya. Dengan geram ia pun mengumpat di belakang Elena. Ia juga mengatai kedua ksatria yang selalu bersama Elena. Ia tidak percaya jika kesetiaan mereka hanyalah kedok semata. Memperhatikan mereka berdua, Ghislaine pun merasa sangat senang, karena di kehidupan kali ini Elena masihlah hidup. Seharusnya aku telah menghentikan peperangan yang akan terjadi, tapi aku yakin jika mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ghislaine juga menyadari jika dirinya tidak akan bisa terus-menerus menghentikan mereka jika hanya sendirian. Ia pun berniatan untuk membangun pasukannya sendiri. Tidak lama dari itu, seorang pelayan datang ke ruangan itu sembari membawa makanan untuk mereka berdua. Sembari menerima makanan itu, dalam benaknya Ghislaine mengatakan, untuk melakukan semua itu, aku harus lebih masuk lagi ke dalam masalah politik. Tepat setelah itu, Ghislaine pun dibuat cukup terkejut setelah membuka tutup makanannya. Terlihat, makanan yang akan ia makan hanya sepotong roti kering. Entah karena ia baru melihatnya, atau memang karena penasaran, kenapa mereka harus memakan makanan seperti itu terus, lalu Ghislaine pun menanyakan, kenapa hanya ini makanannya? Belinda menimpali, kamu juga mengetahui bagaimana situasi kita saat ini. Tepat setelah Belinda mengatakan itu, Ghislaine dibuat sangat terkejut dengan teriakan seseorang yang bergema di luar sana. Terlihat, orang yang berteriak itu memiliki perawakan yang gemuk, jenggot yang tebal, serta dahinya yang lebar. Pria itu meminta ganti rugi karena telah menghentikan acara festival. Dan rupanya, bukan pria itu saja yang ada di sana, melainkan banyak warga yang berkumpul di sana sembari meminta ganti rugi. Ghislaine pun dibuat kebingungan melihat hal itu. Dengan heran ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di belakangnya, Belinda menimpali, aku tahu mereka akan melakukan ini, kamu juga pasti mengetahui penyebabnya. Jika negara ini penuh dengan para pedagang yang menghasilkan uang dari acara festival, tahun lalu acaranya berjalan lancar, tapi karena festivalnya dihentikan walau hanya 1 hari, mereka menjadi marah besar. Dalam benaknya Ghislaine mengatakan apa ini seburuk itu. Ini tidak bagus, mereka hanya akan menjadi lebih agresif jika aku tidak melakukan sesuatu. Lalu Ghislaine memanggil Fergus dan memintanya untuk memerintahkan prajurit untuk menenangkan para warga. Namun Ghislaine dibuat sangat terkejut dengan jawaban yang Fergus berikan, kita tidak memiliki prajurit di sini. Prajurit yang ada, semuanya dikirim ke bagian depan hutan monster untuk bertahan dari serangan para orc. Lalu narator menjelaskan situasi yang terjadi di negara Perdium. Dikatakan, jika Perdium adalah negara yang bisa dikatakan sebagai wilayah perang tanpa henti, karena terdapat ras barbarian di bagian utara. Selain itu, ada juga hutan monster yang terkadang memberikan serangan secara tiba-tiba. Setelah mendengar perkataan Fergus, Ghislaine merangkul Belinda dan mengajaknya untuk berbicara berdua, kamu orang yang mengurus keuangan bukan? Gunakan itu untuk menenangkan para pedagang di luar sana. Namun, Ghislaine pun lagi-lagi dibuat terkejut dengan jawaban yang tidak sesuai harapannya. Saat itu, Belinda menimpali dengan mengatakan jika mereka tidak memiliki uang lagi. Dengan heran, Ghislaine menanyakan alasan mereka tidak memiliki uang. Belinda menjelaskan, jika keuangan yang disalurkan ke kediaman mereka, sudah dipotong setengahnya oleh kaum Perdium, karena sebelumnya Ghislaine selalu menghabiskan uang tanpa henti bagaikan air yang mengalir. Mendengar fakta yang cukup mengejutkan, dalam benaknya Ghislaine mengatakan, Apa? Apa itu artinya aku tidak memiliki uang sedikit pun? Apa itu artinya aku miskin? Lalu Ghislaine pun menyodorkan tangannya sembari meminta Belinda untuk meminjamkan uangnya. Namun, lagi-lagi Ghislaine dibuat terkejut dengan jawabannya, aku juga tidak memiliki uang, timpal Belinda dengan senyuman ramah. Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, Sin memperlihatkan Ghislaine yang sedang bersender di samping jendela sembari memperhatikan kota di bawahnya. Tidak ada uang, tidak ada prajurit, lalu apa yang kita punya saat ini? Begitulah pertanyaan yang Ghislaine ungkapkan dalam lamunannya. Tanpa uang, tidak ada yang bisa kulakukan meski aku memiliki pengetahuan tentang masa depan. Saat ini, yang kuperlukan adalah uang. Ia pun bertanya-tanya apa ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan saat ini. Tidak lama, seseorang berlari menghampirinya sembari berteriak memanggilnya. Merasa heran dengan keributan yang orang itu lakukan, Ghislaine menanyakan ada apa, kenapa kamu tergesa-gesa seperti itu? Pria itu adalah sosok yang sudah kita lihat di awal cerita. Namun narator belum memperkenalkannya kepada kita, tapi kali ini, kita diberitahu jika nama pria itu adalah Ricardo. Dengan napas yang terengah-engah, Ricardo mengatakan ada masalah, Kane ingin bertemu denganmu. Kemudian Sin berpindah, memperlihatkan Skovan yang sudah babak belur. Dikatakan, jika Skovan dihajar habis-habisan oleh orang yang bernama Kane. Tepat di saat Skovan jatuh tak berdaya, Ghislaine tiba di sana. Akhirnya kamu datang juga, ujar Kane setelah melihat Ghislaine muncul di hadapannya. Mengabaikan ucapannya,
Ghislaine meminta Ricardo untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Ricardo menjelaskan, jika mereka menerima laporan mengenai keributan di bar dan langsung datang di sana, dan di sanalah ia bertemu dengan Kane beserta Knight pengawalnya. Saat itu, Kane menanyakan kebenaran dari rumor yang tersebar. Rumor yang mengatakan jika Ghislaine berhasil menyelamatkan Elena. Karena pertanyaan itu, Scovan pun menjelaskan semuanya, tapi Kane tidak mempercayai penjelasan itu dan menganggap jika Scovan telah berbohong padanya. Dan pada akhirnya, Scovan pun babak belur seperti itu. Menyela pembicaraan mereka, Kane mengatakan jika kamu mau memberitahunya, sebaiknya kamu berkata dengan jujur. Ricardo pun dibuat cukup terkejut mendengarnya. Kane menambahkan, sebelumnya dia mengatakan, jika kamu yang bahkan tidak pernah berlatih, bisa mengalahkan para orc dengan tangan kosong dan juga kamu berhasil mengurus para pengkhianat. Itu alasanku sedikit menghajarnya agar dia tidak berbohong lagi. Ini tidak akan terjadi jika dari awal kamu tidak berbohong. Mendengar itu, dalam benaknya Ghislaine membenarkan, dia memang orang yang seperti itu. Di kehidupanku sebelumnya, dia selalu memperlakukanku sebagai bawahannya. Setiap kali dia mengunjungi Perdium, dia selalu membuat kekacauan. Bahkan setelah menyebabkan kekacauan itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena aku sudah seperti bawahannya. Tidak ada yang meremehkannya, dia tidak sepertiku, yang selalu memiliki inferiority complex, rasa percaya diri dan sifatnya yang pemberani dipuji sebagai kualitas yang pantas dari seorang pewaris. Dan itulah alasannya aku selalu dikritik. Gumam Ghislaine sembari tersenyum mengingat masa-masa kelamnya. Kemudian kita dibawa ke beberapa saat yang lalu, tepatnya di kediaman Kane Loges di malam harinya. Saat itu, orang yang sebelumnya diberikan kesempatan sudah ada di sana. Ia menemui Kane dan memintanya untuk menghabisi Ghislaine. Jika kamu berhasil menjalankan tugas ini, Estimate One akan mendukung keluarga Loges. Mendengar itu, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Kane menimpali jika ini bukan tugas yang sulit, tapi Ghislaine juga seorang pewaris wilayah. Bagaimana caraku menghabisinya? Sosok misterius itu menimpali, jika mereka bisa memancing Ghislaine ke dalam duel, dan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan yang tidak disengaja, ini akan terlihat seperti perselisihan antar pewaris. Lalu sosok itu meminta Kane untuk tidak khawatir karena dirinya akan menemaninya. Walaupun Kane merasa tidak menyangka jika dirinya akan menghabisi sepupunya sendiri, tapi ia merasa senang juga karena menurutnya ini adalah kesempatan baginya. Kembali ke waktu saat ini, setelah mengingat percakapannya dengan sosok misterius itu, dalam benaknya Kane mempertanyakan alasan mereka ingin menghabisi Ghislaine. Apa karena perubahan yang Ghislaine lakukan? Lalu Kane meminta Ghislaine untuk tidak diam saja. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu membawa sesuatu yang sudah dipersiapkan untukku. Mendengar itu, Ghislaine dibuat kebingungan. Apa maksudmu? Kane menjelaskan, jika dirinya mendengar kalau festivalnya terganggu karena pengkhianat itu. Lalu Kane mengajak Ghislaine untuk menghidupkan kembali suasana festival dan bersenang-senang. Bukankah kita selalu sepemikiran mengenai hal ini? Mendengar itu Ghislaine terdiam. Dalam benaknya ia membenarkan apa yang dikatakannya. Orang ini selalu membuatku mempersiapkan minuman surga dan beberapa perempuan setiap kali dia datang ke sini. Aku selalu mengabulkan permintaannya waktu itu, karena aku takut padanya, karena aku tidak mau dihajar. Tapi di kehidupan kali ini, hal itu tidak akan terjadi lagi. Lalu Ghislaine pun teringat pada Belinda yang mengatakan jika aliran keuangan ke kediamannya dipotong setengahnya karena dirinya membuang-buang uang. Bukan aku yang harus disalahkan, semua itu dikarenakan Kane, sehingga aku harus menyia-nyiakan uangku yang berharga. Tepat setelah memikirkan itu, Ghislaine baru menyadari jika sesuatu yang sedang ia cari, sesuatu yang sedang ia butuhkan tepat ada di hadapannya. Dialah sumber uangku. Melihat Ghislaine yang malah terdiam dan tidak menanggapi perkataannya, dengan nada tinggi, Kane memanggil namanya dan lalu mengatakan, jika kamu sudah ingat, sebaiknya bawa mereka sekarang juga. Apa kamu tidak lihat kalau aku menunggumu? Dengan tatapan tajam dan dingin, Ghislaine mengiyakan permintaannya. Baiklah, aku akan membawanya sekarang juga. Tapi sebelum itu, bukankah kamu memiliki hutang untuk dibayar kepadaku? Mendengar itu, Kane dibuat cukup terkejut olehnya. Bukan hanya Kane yang terkejut, sosok misterius yang menyamar sebagai Knight pengawal, juga cukup terkejut mendengar pernyataan yang Ghislaine utarakan. Melihat Kane yang kebingungan mendengar perkataannya, Ghislaine pun menjelaskan, apa kamu sadar kalau aku mengurus semua yang kamu minta dan mempersiapkannya dengan uangku sendiri? Jadi sekarang bayar, 1.000 gold sudah cukup, itu sudah termasuk bunga yang sangat ringan. Mendengarnya Kane menyangkal hal itu. Apa? 1.000 gold? Seharusnya semua itu bahkan tidak mencapai 100 gold. Dan bukankah kamu melakukan itu karena kamu merasa bersyukur karena berteman denganku? Ini adalah biaya pertemanan. Ghislaine pun menyangkal pernyataan itu.
Sejak kapan kita berteman? Aku hanya dijadikan bahan bualanmu selama ini, jadi bayar hutangmu sebelum aku menghajarmu. Kamu juga mengetahuinya kalau saat ini aku membutuhkan banyak uang, ujar Ghislaine dengan tatapan tajamnya. Mendengar perkataan Ghislaine itu, Ricardo dibuat sangat terkejut. Ia pun dibuat bingung sekaligus heran dengan apa yang Ghislaine katakan. Sedangkan di sisi Kane, ia beranjak dari tempat duduknya sembari mengatakan, "Kamu mulai bersikap berani hanya karena aku membiarkanmu. Sepertinya kamu sudah merasa bertambah kuat hanya karena rumor palsu yang kamu sebarkan. Kamu hanyalah sampah yang merugikan negara ini. Itulah alasan semua orang memanggilmu sampah tidak berguna." Tepat setelah mengatakan itu, Kane pun mengepalkan tangannya dan bersiap mengayunkannya pada Ghislaine. Namun, dengan mudahnya Ghislaine menghindari serangan itu. Baginya, sosok Kane yang saat ini tidak ada apa-apanya di hadapannya, tidak membiarkan hal itu. Kane pun kembali mengayunkan tangannya untuk menyikut kelapa Ghislaine. Akan tetapi, Ghislaine juga dapat menghindarinya dengan mudah, dengan menyondongkan sedikit tubuhnya ke bawah. Tidak lama dari itu, Ghislaine pun segera memberikan serangan balik dengan memukul perutnya. Karena hal itu, Kane pun memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Tidak berhenti di situ saja, Ghislaine menambahkan dengan memberikan sikutan yang mengarah pada kelapanya. Akan tetapi, Kane dapat menahannya dengan sebelah tangannya sembari menyeringai. Namun setelah itu, Kane pun membungkuk kesakitan dengan cairan merah yang kembali menyembur dari mulutnya. Sosok misterius dan Ricardo pun dibuat sangat terkejut melihatnya. Mereka tidak menyangka jika Ghislaine dapat mengalahkan Ricardo dengan sangat mudahnya. Melihat Kane yang seperti itu, Ghislaine pun memintanya untuk berhenti berakting. "Aku tahu kamu menangkis seranganku tadi." Tepat setelah mengatakan itu, sosok misterius meminta Ghislaine untuk berhenti. "Kamu kira apa yang sedang kamu lakukan?" Terlihat, orang-orang yang ada di sana pun fokus memperhatikan mereka setelah mendengar keributan itu. Mereka mempertanyakan kebenaran mengenai Ghislaine yang dapat menghajar Kane. Memperhatikan itu, Ghislaine menyadari jika Kane dan sosok misterius itu sedang mempermainkannya. Lalu ia pun sedikit tersenyum. Ghislaine pun berniatan untuk mengikuti alur permainan yang mereka ciptakan. Di sisi Kane, ia meminta pendapat sosok misterius itu mengenai aktingnya tadi. Sosok itu menimpali jika aktingnya sangat luar biasa. "Kamu menyusun panggungnya dengan sempurna sampai orang-orang beranggapan jika Ghislaine lah yang salah. Seharusnya itu sudah cukup untuk mengajaknya berduel." Dalam benaknya Kane mengatakan, jika ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan dukungan yang kuat, ia pun berniatan untuk memberikan kesan yang baik pada orang-orang itu. Lalu Kane pun mengambil sarung tangan di balik bajunya. Sembari mengayunkan sarung tangan untuk melemparkannya, ia mengatakan, "Beraninya kamu. Setelah menodai kehormatan bangsawan dengan kebohongan, kamu menyerangku hanya karena aku ingin memastikan kebenarannya. Dengan ini aku menantangmu." Ucapannya pun terhenti seketika, ketika sarung tangan Ghislaine yang terlebih dulu mengenai kelapanya. Dengan tatapan tajam dan dingin, juga penuh dengan tekad serta kepercayaan diri yang tinggi, Ghislaine mengatakan, "Aku menantangmu untuk duel, karena kamu telah menghinaku di hadapan warga Perdium, dan menyerang kenaiku sekaligus menodai kehormatan bangsawan. Kamu tidak berencana untuk menolaknya, bukan?" Mendengarnya Ricardo kembali terkejut. Setelah mendengar perkataan Ghislaine yang penuh dengan tanggung jawab, perkataan yang penuh dengan wibawa layaknya seorang pemimpin. Sedangkan di sisi Kane, ia menyeringai, lalu menodongkan pedang di tangannya sembari mengatakan, "Aku tahu kalau kamu itu memang bodoh, tapi aku tidak tahu kalau kamu sebodoh itu sampai menggali kuburanmu sendiri." Setelah mengatakan itu, Kane pun menerima tantangan duel yang Ghislaine ajukan. "Jangan menyesalinya bahkan jika kamu mati." Setelahnya, Ghislaine meminta Ricardo untuk membawa semua pedagang yang protes di depan kastil. "Beritahu mereka jika aku akan membuat mereka untung besar."